Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama thalabul ilmi, mempelajari sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya ibu bapak sekalian di masjid yang mulia ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Sahih Bukhari. Kita sudah masuk di Kitabut Tahajjud, kitab terkait dengan tahajud, di halaman 178 ya, di kitab yang ibu bapak pegang. Nah, sekarang bab yang kedua. Terakhir kita ngaji di bulan Ramadan membahas bab yang ke-1. Sekarang bab yang kedua terkait babu fadli qiyamil laili, bab keutamaan qiyamul lail. Hadisnya ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Terang awasolat Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana rajulu fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatamannaitu an ara ru'ya fa'aqussaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu gulaman syaban anamu fil masjidi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadani fadhahaba bi ilan nari fa idza hiya matwiyatun katoyil bi'ri wa idza laha qarnani wa idza fiha unasun qad araftuhum faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nari qala falakiyana malakun akhar faqala li lam tura faqasastuhu ala Hafsata faqassatha Hafsatu ala rasulillahi faqala ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli minal laili fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalilan. Ya. Nah, hadis ini
diterima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kana rajulu fi hayati Rasulillah. Orang-orang di zaman Nabi, kalau mereka bermimpi, maka mimpinya itu suka disampaikan kepada Rasulullah, dikabarkan kepada Rasul, karena mereka meyakini bahwa Rasul dengan wahyu yang didapatkan bisa menjelaskan terkait dengan mimpi yang mereka alami. Nah, kalau kita melihat dalam riwayat yang lain, bahwa mimpi yang dialami manusia itu kan tidak lepas dari 3 hal ya Bu ya. Yang pertama, mimpi yang berasal dari Allah. Yang kedua, mimpi yang berasal dari setan. Dan yang ketiga, mimpi yang hanya berdasarkan angan-angan saja gitu, yang kita istilahkan dengan bunga tidur. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah, Nabi yang dikenal mampu menafsirkan mimpi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga orang-orang pun pada saat itu kalau bermimpi mendatangi beliau. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika mimma 'allamani Rabbi." Yusuf berkata, itulah dari apa yang Allah ajarkan kepadaku. Jadi Allah mengajarkan Nabi Yusuf terkait dengan takbir mimpi. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kalau orang selain Nabi? Apakah kita boleh datang kepadanya lalu menyampaikan mimpi yang kita alami, kemudian kita menafsirkan mimpi kita? Maka dalam hal ini jemaah sekalian, para ulama berkata tidak ada kepastian akan hal itu. Boleh jadi sebagian orang dengan kesolihan yang ia lakukan, Allah memberikan karomah terkait dengan mimpi yang dialami oleh dirinya atau seseorang. Akan tetapi dari segi ilmu ayat terkait dengan tawabid qawaid, terkait dengan kaidah-kaidah bagaimana menafsirkan mimpi atau batasannya seperti apa, tidak ada ya. Bahkan sebagian kelompok sufi ada kalanya tafsir mimpi itu dikaitkan dengan ilmu kasyaf, yaitu ilmu mukasyafah yang Allah bukakan tabir bagi sebagian wali Allah. Ya, intinya ayat terkait dengan kaidah bagaimana menafsirkan mimpi. Ada juga sebagian orang mentakbir mimpi berdasarkan pengalaman. Nah, ya oke, biasa dijadikan pegangan gitu. Model mimpi cenah lamun busi copot, ieu teh bakal aya salah satu anggota keluarga yang meninggal. Gitu. Ya. Mimpi waos coplok nah gitu. Nah, mungkin sebagian orang pernah mengalami hal itu, ya. Pengalaman geuning nalika wengi waos coplok teh tiba-tiba anggota keluarga ada yang meninggal, lalu dia menyampaikannya kepada orang. Nah, ya itu biasa dijantankan pegangan. Intinya jemaah sekalian, mimpi yang kita alami ya, terutama mimpi yang buruk itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau mimpi yang baik, ya mudah-mudahan ini pertanda baik karena itu berasal dari Allah. Misalkan mimpi ibadah umroh, atau nabi mimpi pendak sareng Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi lamun mimpi yang buruk yang berasal dari setan, maka
di antara adabnya kalau kita terbangun itu meludah ke arah kiri kan gitunya. Kemudian membaca isti'adzah atau mengubah posisi mung samakdinya anu biasa dipidamal terkait dengan sunnah Nabi lamun mimpen awon gitu. Nah selain itu kita tidak boleh menyampaikan mimpi buruk kita terlebih hanya kepada orang yang tidak amanah ya, terlebih hanya kepada orang yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi kalau di zaman Nabi para sahabat sudah terbiasa, mereka kalau bermimpi datang kepada beliau minta untuk ditafsirkan. Nah, kemudian fara'aitu fin naumi, maka Abdullah bin Umar beliau bercerita terkait dengan mimpi yang dialaminya. Aku bermimpi pada saat itu ka'anna malakaini akhodani, ada dua malaikat ya seakan-akan, nah ini menggunakan kalimat ka'anna, seakan-akan ada dua malaikat membawaku, fadhahaba bi ilan nar, dan membawa pergi ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun, maka di sana didapati ada bangunan atau benteng. Wa idza laha qarnani, di mana pada bangunan itu ada dua dinding yang sangat tinggi ya. Wa idza fiha unasun qad araftuha, dan di dalam neraka kata Ibnu Umar aku mendapati ada orang-orang yang aku kenali. Intinya jantan apa lihat teh jami teh nanti disebatkan we namina di dia gitu. Asa apa gitu jami teh nuju disiksa di neraka gitu. Nanti didugikan ku Ibnu Umar. Falakina malakun akhar, maka tidak lama setelah itu datanglah malaikat yang lain yang dikecualikan dari dua malaikat tersebut. Faqala, maka malaikat itu berkata, lam tura, kamu jangan takut. Dalam artian digambarkan Ibnu Umar di dalam neraka cuma dikasih kesempatan nengok wungkul, mual kenging siksaan gitunya, la tura, kamu jangan takut. Faqasastuha ala Hafsah, maka aku pun menceritakan mimpi ini kepada Hafsah. Nah lamun nyaritakeun mimpi awon saresna mah kenging Pak, tapi ka jalmi anu amanah, ka jalmi anu soleh gitu. Mudah-mudahan orang yang soleh ini ketika mendengar cerita dari kita tiasa ngahibur atanapi tiasa nanamkeun sifat aman, nanamkeun urang sadaya. Lantaran aya kalana mimpi awal itu berpengaruhnya banyak. Bapak misalkan mimpi geubis di tempat anu tinggi, jatuh di gedung yang tinggi, ketika bangun kan langsung ya, langsung aya rasa kasieun dina manah teh. Bahkan aya kalana urang teh ngimpi diteunggel ku batur nalika gugah asa nyaleubi gitu. Nah kata Ibnu Taimiyah, memang ada kalanya bisa terjadi seperti itu. Apa yang dialami ketika tidur itu dampaknya bisa dirasakan saat kita bangun, karena mungkin pengaruh ruh kita ya, ruh mengalami keguncangan atau rasa takut sama. Tapi lamun misalkan mimpi dugi kana robah takdirnya tetiasa gitu, tetiasa. Tapi ngalamun mimpi bisa berpengaruh kepada psikologi seseorang, itu dia. Nah maka kalau mereka nyaritakeun mimpi awon kada ditinggal-tinggal heula ya teh orang bade ngadugikeun mimpi ka saha. Lamun ngadugikeun mimpi awon ka jalmi nu awon gitu, maka bisa jadi apa yang ia sampaikan akan lebih parah lagi ketimbang mimpi yang kita alami.
Misalkan orang ngobrolkan mimpi kata tanggi, ibu abi teh tadi teh mimpi naon, mimpi buang air misalkan. Mimpi buang air besar, wah iya macana cilaka langsung nalika ngadangu cagasan mode kasugesti orang teh, wah cilaka orang bakal kena musibah kan aya kitu ya banyak. Kalau mimpi buang air besar katanya bakal gini dan gini gitu ya. Ya, bahkan ada yang mimpi makan kotoran, alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi kalau kita sampaikan kepada orang yang solih, kepada orang yang berilmu, mudah-mudahan dengan mimpi yang kita sampaikan itu bisa diluruskan. Dalam artian biasa menenangkan manah orang, ya, bisa menanamkan ketenangan setelah kita takut, ya. Nah, Abdullah bin Umar menyampaikan mimpinya kepada Hafsah, istri Nabi, ya. Faqasatha Hafsatu ana Rasulillah. Lantaran Hafsah teu apal naon maksud tina mimpi eta, maka Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasul pun bersabda, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Jadi di sini Rasul memuji sahabat Abdullah bin Umar yang pada saat itu usianya masih muda, ya, hampir seusia dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusolli minal laili, tapi sahabat Kanjeng Nabi eta oge lamun Abdullah rajin salat minal laili. Nah, kemudian rawi berkata fakana ba'du la yanam. Ibnu Umar berkata setelah mendengarkan jawaban dari Rasul seperti itu, maka tidaklah aku tidur melainkan di dalamnya melainkan hanya sedikit. Minal laili illa qalila. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama terkait dengan keutamaan sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Beliau dikenal dengan sahabat yang cerdas. Ini kecerdasannya mewarisi ayahnya Umar bin Khattab. Ibnu Umar dikenal dengan pakar dalam hal fikih serta Al-Quran, ya. Kemudian hadis ini juga menjadi motivasi terkait dengan sholat malam, keutamaan serta kedudukannya dan kemuliaan bagi orang yang melakukannya. Lantaran sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat fardu ialah sholat witir, dan sholat witir itu dikerjakan pada waktu malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam hendaknya kamu tahajud sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Nah, hukum sholat tahajud atau sholat malam itu sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Tapi kalau terkait dengan Nabi, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa hukum sholat malam bagi Nabi? Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan bagi Nabi hukumnya wajib. Beliau mengartikan ayat yang tadi nafilatal lak sebagai tambahan dari ibadah wajib. Ada juga sebagian hadis terkait dengan yang diwajibkan kepada Nabi yang tidak diwajibkan kepada umatnya, tapi hadis ini hadis dhaif. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bagi Nabi tidak wajib. Kalaupun wajib itu dinasah hukumnya di awal. Nah, setelah itu hukumnya sunnah. Karena yang wajib itu tidak lepas dari sholat yang 5 waktu. Ya, sholat yang 5 waktu.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila awinqus awzid lahu warattilil qur'ana tartila. Nah, lamun meninggal pengalaman Ibnu Umar ketika mendengar sabda Nabi terkait dengan sholat witir, maka sejak saat itu beliau hanya sedikit tidurnya di waktu malam. Itu mengamalkan surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Ya. Nah, kalaulah misalkan jemaah sekalian kita mau sholat malam, ya tentunya dikembalikan kepada kesanggupan. Nah, biasanya para ulama membagi 3 malam itu. Yang pertama untuk tidur, yang kedua untuk ibadah khusus ya, yaitu salat tahajud, yang ketiga tidur lagi menjelang sholat subuh. Nah, nanti kita akan mendapati ternyata itu yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ini kembali kepada teknis. Ayakalana jami gitunya tekiat sholat tahajud, maka dia pun sholat sebelum tidur itu boleh. Lantaran upami tahajud makan kedah pulang helang ya sama sekedar. Tapi ayakalana jami kian, walaupun dia tidur misalkan agak malam, tetap dia bisa sholat tahajud di sepertiga akhir malam. Nah, ini kembali kepada teknis. Intinya jemaah sekalian, kalau bisa memang jangan ditinggalkan sholat malam itu. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mewajibkan sholat malam bagi para penghafal Quran. Bagi para penghafal Quran. Lantaran itulah satu-satunya waktu yang memang sangat cocok bagi mereka yang menghafal serta mentadaburi Al-Quran. Ya. Nah, berikutnya hadis dari Jundub bin Abdullah, babu tarkil qiyam lil marid, bab meninggalkan qiyamul lail bagi yang sakit. Hadisnya kita baca ya. An Jundab bin Abdillah yaqulu ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan au lailataini. Ya, Pak Heri boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami demam sehingga beliau tidak sanggup melakukan sholat malam hingga 2 malam. Iya. Nah, Jundub berkata, ishtaka an-nabiyyu, Rasulullah sakit. Falam yakum lailatan au lailataini, maka beliau tidak sholat malam 1 atau 2 malam. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sholat malam hendaknya sesuai dengan kemampuan, tidak perlu dipaksakan. Ya, walaupun misalkan keutamaan amal itu pada prinsipnya ialah dawam, walaupun sedikit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal atau amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara berkesinambungan, walaupun hanya sedikit. Mata jami anu nembean hoyong sholat umi gitunya, saya nama tong waka langsung begadang semalam penuh gitu ya. Saya bertahap ya sesuai dengan kemampuan. Entah itu misalkan 7 rakaat dulu atau nanti 5 rakaat heula, tapi usahakan istiqomah gitu ya. Temdugi kaya jami langsung sholat mengi 11 rakaat, kemudian hoyong nyontoh Kanjeng Nabi 1 rakaat 5 juz.
ujung-ujungna subuhna kasiana damelna talagas lantaran nundutan wae gitu nya. Maka pada akhirnya dia menyalahkan lantaran tahajud lantaran tahajud subuh kasiana, lantaran tahajud damelna terbener kan gitu. Jadi baiknya bertahap ya, baiknya bertahap. Bahkan ketika orang ingin sholat malam terasa ngantuk yang sangat, itu dianjurkan untuk tidur dulu. Tidak boleh orang ketika kondisi ngantuk itu dipaksakan sholat. Nanti dia bisa salah ketika membaca Al-Quran. Maka sayana alamun sholat mengite kondisi badan lagi fresh gitu ya, lagi fresh. Jangan dalam kondisi sakit atau jangan dalam kondisi sangat ngantuk ya. Nah kalau sakit ya udah ya, jangan dipaksakan. Dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, ketika Rasul beliau tidak melaksanakan sholat di malam hari, beliau menggantinya sholat di siang hari, mengganti sholat di siang hari, yaitu 12 rakaat. Nah abad 12 lantaran kebiasaan Nabi sholat penginatnya 11 rakaat Pak. Umar di sholat wengi teka bujeng lantaran aya udzur, maka beliau mengganti sholat yang ditinggalkan malam hari dikerjakan pada waktu siang. Mung etangana lamun wengi makan ganjil, tapi lamun dikerjakan di waktu siang digenapkan. Lamun biasa sholat wengi 11 rakaat aya udzur teu tiasa dipidamel, maka lakukan 12 rakaat di siang harinya. Tapi ieu ge euih deui kana kebiasaan ibu sareng bapak. Lamun tahajud anu rutinna 5 rakaat, berarti lamun teu kabujeng siang harinya sholat 6 rakaat digenapkan. Lamun misalkan biasana 3 rakaat gitu nya, berarti lamun teu kabujeng siang harinya ganti dengan sholat 4 rakaat. Ya 4 rakaat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ini bagian dari tarbiyatun nafs, melatih jiwa. Aya kalana jiwa teh kudu dibina dengan cara memberikan sanksi atau hukuman. Ketika tidak bisa menjalankan suatu amal dalam waktu tertentu, maka diganti dengan waktu yang lain. Ini tiada lain untuk melatih diri agar istiqomah serta biasa melakukan kebaikan. Tapi lamun terbiasa ya tidak usah dipaksakan dan tidak usah berkecil hati. Lantaran ketika seseorang biasa melakukan kebaikan lalu dia dapat uzur sehingga tidak melakukannya, maka kata dalam hadis yang sahih dijelaskan dalam Riyadhus Shalihin juga, maka dia akan dihitung sebagai orang yang beramal. Nah, ieu pahala tina istiqomah midamel kasayan. Lamun si jalmi istiqomah midamel kasayan, hiji waktos aya uzur teu tiasa midamel, maka dia tetap akan dihitung sebagai orang yang beramal. Tapi syaratnya kata para ulama istiqomah. Misalkan bapak ya weekend ya, kan libur damel tehnya rutin tahajud tiap Sabtu jeung Minggu teh atanapi tiap malam Minggu, hiji waktos malam Minggu teu tiasa lantaran teu damel, maka kita tetap akan dicatat sebagai orang yang beramal, tapi dengan syarat istiqomah sebelumnya. Agitara manyanteu agitara manyanteu. Bahkan kata para ulama ini berlaku bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Misalkan ibu bapak rajin tiap Jumat sedekah, hiji waktos teu sedekah lantaran teu aya artosna, maka kita akan tetap dihitung sebagai orang yang sedekah dengan syarat istiqomah. Dengan syarat istiqomah. Dinten Sabtu Ahad sok rajin ngaos ka at-taufi, hiji waktos teu tiasa lantaran aya udzur, maka kita akan tetap dicatat sebagai orang yang ngaji ya, yang ikut kajian. Nah, ini bagian dari kemurahan yang Allah berikan kepada
hamba-hambanya, ya. Baik, kita langsung ke bab yang keempat. Bab yang keempat terkait dengan penegasan Rasulullah agar melaksanakan sholat malam dan sholat sunnah yang lainnya. Kalau judul aslinya Babu Tahridin Nabiyyi, bab terkait dengan motivasi dari Nabi untuk sholat malam dan sholat sunnah min ghairi ijabin, yang hukumnya tidak wajib. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, ya. An Aliyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ala tusalliyani faqultu ya Rasulullah anfusuna biyadillah fa in syaa ayyab'atsana ba'atsana fansarafa hina qultu dzalik wa lam yarji' ilayya syai'an thumma sami'tuhu wa huwa yadribu fakhidahu wa huwa yaqulu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Nah, ini hadis terkait dengan kebiasaan Nabi yang suka membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Nah, kalau kita lihat terkait dengan pelajaran di bulan Ramadan, mendekati akhir Ramadan, kebiasaan Nabi itu ialah ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malam dan membangunkan keluarga. Nah, jadi di bulan Ramadan Rasul menaruh perhatian yang besar terhadap keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Nah, harapannya di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya, kebiasaan itu jangan sampai hilang. Dalam artian, terutama bagi seorang suami atau ayah, gitu ya, hendaknya menaruh perhatian terhadap ibadah yang dilakukan oleh keluarganya. Kebiasaan Nabi itu, Pak, kalau sholat malam, beliau sholat malam sendirian. Nah, beres sholat malam, beliau membangunkan istrinya, membangunkan Aisyah dan istrinya yang lain. Ini juga berdasarkan hadis yang sahih, ya, terkait dengan keutamaan seorang laki-laki yang sholat malam. Lalu dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya itu tidak bangun, maka si laki-laki ini mengambil air dan memercikkan air itu ke wajah istrinya. Ini amalan ini sangat dicintai oleh Allah. Demikian hanya Allah cinta kepada seorang perempuan, dia bangun untuk sholat, beres sholat dia membangunkan suaminya. Suaminya susah dibangunkan, lalu dia mengambil air sedikit aja, ya Bu, ya, nggak usah seember. Dan air dingin, nggak boleh air panas. Kayak bisi perang dunia katilu. Dia ambil air kemudian memerciki wajah suaminya. Nah, ini boleh, ya. Nah, Allah itu cinta kepada suami dan istri ketika di malam hari sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW di samping membangunkan pasangannya, beliau pun suka membangunkan anak dan menantunya. Alasan bumina tetebih, ya, sakomplek gitu. Sakomplek. Nah, kita lihat coba hadisnya. Ini dari Ali radhiyallahu anhu. Ali menantunya Rasulullah, kan, suami dari Fatimah. Ali bercerita,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarakahu, mengetuk pintu rumahnya, yaitu mengetuk pintu rumah Fatimah. Rasul datang di malam hari mengetuk pintu rumahnya. Faqala alla tusalliyani, lalu dari luar Rasul berkata, apakah kalian sudah sholat malam, katanya. Alla tusalliyani, ini kemungkinan besar rumahnya enggak terlalu luas gitu ya. Katakan sudah ya tradisi rumah di Madinah umumnya pada berdempetan dan rumahnya enggak besar-besar seperti hanya rumah Rasulullah. Bentanahana sareng bumi ibu bapak gitu ya. Nu ngagaduhan tingkat 2 jeung 3, lamun ngaharewas kos Kanjeng Nabi mah kadang. Nah, kalau Rasul berkata alatus soliyani, berarti ini rumahnya kecil, Pak, nggak terlalu besar. Jadi lamun ayah jami nyageus di luar, kadang di lebet gitu ya. Alatus soliyani. Apakah kalian sudah sholat malam? Apakah kalian sudah sholat? Kemudian pintu pun dibuka. Pada saat itu Ali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusuna biyadillah, jiwa kami ada dalam genggaman Allah. Jadi Ali waktu kita ngemukakeun alibi alasan gitu nya untuk sholat wengi. Ya Rasul, mun bahasa urang makan gitu. Kan jiwa kita tuh ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki, ya udah kami bangun untuk sholat. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya gimana lagi, katanya. Ali teh beralasan pas gitu ya. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Ali, Rasul tidak mendebatnya, tapi Rasul langsung berpaling sambil memukulkan tangannya ke paha. Beliau membaca ayat Al-Quran, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allah berfirman, itulah manusia, katanya, mereka banyak alasan. Mereka banyak alasan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tah ieu oge tiasa meureun diaos ku ibu bapak kitu nya. Kajami lamun diajak ngidamel kasayan teh seueur alasan. Tinggal aoskeun ayat ieu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ini ada di surah Al-Kahfi ayat yang ke-54 ya. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi pelajaran bagi kita terkait disyariatkannya menganjurkan anggota keluarga atau mengajak mereka untuk sholat malam. Maka kalau ibu bapak rengse sholat wengi, tinggal keluarga yang tinggal di rumah kita. Kalau istri belum bangun, bangunkan. Termasuk hanya anak-anak, kalau belum bangun, bangunkan. Ya, ajak mereka untuk bersama-sama sholat tahajud. Agi tos ngagugahkeun lamun teu gugah-gugahnya tos eta mah urusan akan sareng Allah. Tapi yang penting ya, yang jelas kita sebagai kepala rumah tangga ada usaha untuk mengajak anggota keluarga kita agar bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kan lepas surga teh hoyong sadayana gitu nya. Dan surga itu untuk mendapatkannya kada diikhtiaran gitu. Nah, jangan sampai ada orang menginginkan masuk surga tapi nggak mau beramal. Ya, maka kita ajak keluarga kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah di malam hari. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi pelajaran bahwasanya hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk membiasakan amalan sunnah atau ketaatan yang lainnya, serta bersegera untuk melakukannya, dan tidak boleh banyak beralasan ya, terkait dengan amal yang tidak kita lakukan. Jangan sampai ada orang tidak beramal
kemudian dia menyalahkan takdir, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kan Ali teh waktu diuningakeun ku Kanjeng Nabi supados salat, dia malah membahas takdir kan gitu. Kadahna mah kieu Ali teh nalika dibugakeun Kanjeng Nabi, aduh punten gitu nya nuju ke capek gitu. Atau Nabi kumaha lah alasanna, dalam artian tidak mengaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan takdir Allah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Nah, dalam hal ini Imam An-Nawawi berkata, lam yuwafiq aliyan 'alal i'tizar bin naumi fi tarkil qiyam kama afadahu An-Nawawi. Hadis ini juga menunjukkan akan ketidaksukaan Nabi terhadap sikap Ali, yang dimana beliau mengemukakan uzur dengan mengaitkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratna jami diajak ke masjid, kadang soki alasan teh abdi mah hatena can hoyong kan gitu, abdi mah lamun kasayan teh tiasa dipaksa, lamun misalkan mun keur hoyong mah angkat nyalira, tapi lamun teu keur hoyong nya tong diajak-ajak lah. Kan aya gitu, ada perempuan nggak pakai jilbab, ketika kita sampaikan hadisnya, ayat Al-Qur'annya, nasihat dari para ulama, mereka beralasan seperti ini, hatena can siap gitu. Kelah lamun hate geus siap kedah dipiwara. Nah ini sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, kita lanjut bab yang kelima. Babu man nama indas sahar. Kalau di sini agak beda judulnya. Rasulullah salat malam hingga kakinya bengkak. Ya. Hadisnya dari Mughirah. Anil Mughirah enggak. Ibni Syu'bah. Qala in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalliya hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqulu afala akuna abadan syakuran. Ya, Pak Iman boleh diterjemahkan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah memberikan salat malam hingga kaki bengkak. Ketika dia ditanya, dia menjawab, apa aku tidak boleh menjadi hamba yang meskipun? Iya. Hadis ini dari Mughirah bin Syu'bah. Ya. Nah, sebenarnya hadis ini pun diriwayatkan asalnya dari Aisyah. Asalnya dari Aisyah. Karena berita terkait dengan sholat malamnya Nabi umumnya dikabarkan oleh para istrinya. Ya, di antaranya adalah Aisyah. La yaqumu liyusalli hatta tarimu qadamahu. Hadis ini menggambarkan bagaimana sholat malamnya Nabi. Rasulullah mendirikan sholat malam hingga kaki atau lututnya bengkak. Ini tarima qadamahu itu artinya kakinya bengkak, bukan kakinya pecah-pecah gitu ya. Roronggeun sanes lantaran aya jami nyarios dugi ka Kanjeng Nabi sampai anak pecah-pecah, eta mah roronggeun atuh. Eta mah perpecahan suku namanya. Nah, jadi tarimu qadamahu, kakinya bengkak. Kenapa kaki Rasul bengkak ketika sholat malam? Lantaran lama berdirinya. Dan itu bagian dari keutamaan sholat malam. Nanti kita akan dapati hadisnya. Afdalus sholat tulul qunut. Sebaik-baik sholat adalah yang panjang berdirinya.
Kenapa panjang berdiri? Lantaran panjang bacaan suratnya. Nah, kalau kita melihat dalam hadis riwayat Aisyah, Rasul itu dalam satu rakaat beres surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Anu kirang seberapa ayat, Bu? 286 ayat. Kemudian beres surah Al-Baqarah, Rasul membaca surah An-Nisa. Beres surah An-Nisa, Rasul membaca surah Ali Imran yang 200 ayat. Jadi dalam satu rakaat Rasul membaca 5 juz lebih ayat Al-Quran. Nah, ketika Rasul ruku, lamanya ruku hampir sama dengan lamanya berdiri. Ketika Rasul sujud, lamanya Rasul sujud hampir sama dengan lamanya Rasul ruku. Maka tidak heran kaki Rasul sampai bengkak lantaran langi ngadegna. Apakah beliau tidak merasakan pegel atau sakit? Jawabannya iyalah, dari Rasul teh jalani. Akan tetapi rasa sakit ini dikalahkan dengan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Rasul pernah bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan kesenangan di dalam hidupku itu ada pada sholat. Jadi kenikmatan ketika sholat itu mengalahkan rasa sakit yang ada pada kaki. Nah, kadang-kadang dina kahirupan sadidinten oke, orang kan sok karaoskeun tos kitu nya banyak. Bapak asik nonton bola. Aya reungit nyoco oge ti diraos gitu nya. Aya tumila nyoco ya, aya tumila di Bandung. Aya reungit nyocok teu diraos lantaran nuju ke khusuk nonton bola kan gitu. Jadi kalau orang sudah enjoy dengan sesuatu, apapun gangguan yang dihadapinya nggak akan dianggap, Pak. Tidak akan dianggap. Nah, sama hanya dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah. Beliau asyik ketika sholat, merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika sholat sampai tidak terasa kakinya bengkak. Ya, katinggana meureun kangga urang matacan kantosnya banyak ngalaman kos kitu teh gitu. Ari dugi ka ngaroskan pegel meureun kantos sah pegel sakadi. Ya, imam ngaos surat anu rada panjang lumayan. Ya. Rada kedai cicing kan sholatnya. Ada kesek ya, bahkan lamun caket tiang atau napi dinding nggak ada nyender gitu nya. Nah, lumayan lah. Tedugi kabengkak atau pegel-pegel ngalaman kan gitu. Nah, ini karena diantara sunnahnya sholat malam itu ialah tulul kunut, yaitu membaca surat yang panjang.